Halo, Sobat Glory. Selamat datang kembali di Siar 7 Glory, rumahnya para pecinta Cristiano Ronaldo dan kisah-kisah epik di dunia sepak bola. Pernah nggak sih lo bayangin, gimana jadinya kalau dua goat, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, mainnya bukan di era modern, tapi di era tahun 90-an? Era saat lapangan masih berlumpur, sliding tackle itu brutal, dan teknologi bola belum secanggih sekarang. Apakah mereka bakal tetap jadi legenda? Atau justru kesulitan bersinar? Di video ini, kita akan kupas tuntas skenario gila. Bagaimana jadinya kalau Ronaldo dan Messi main di era 90-an? Siap-siap nostalgia, spekulasi, dan fakta menarik seputar dunia sepak bola. 1. Era 90-an. Sepak bola yang keras dan maskulin. Tahun 90-an adalah era di mana sepak bola jauh lebih keras, taktis, dan fisikal. Pelanggaran keras, itu makanan sehari-hari. VAR, mana ada. Kalau kamu ditendang dari belakang dan jatuh, wasit bisa aja biarin main lanjut. Dalam kondisi seperti ini, Messi yang mengandalkan kelincahan dan dribbling di ruang sempit akan sering jadi sasaran tackle brutal. Tapi karena visi dan kontrol bolanya luar biasa, dia bisa menghindari tackle dengan gaya Maradona mode on. Sementara Ronaldo, yang punya tubuh atletis, tinggi, dan kekuatan fisik di atas rata-rata, justru bisa jadi predator yang sangat berbahaya. Bayangin Siar 7 melompat duel udara melawan bek-bek Italia di Serie A 90-an. Serem. 2. Tanpa teknologi modern. Apa dampaknya? Di zaman sekarang, pemain top punya fasilitas latihan terbaik, mulai dari GPS tracker, diet super ketat, hingga pemulihan dengan krioterapi. Ronaldo sangat memanfaatkan itu semua untuk menjaga kebugarannya. Kalau dia bermain di era 90-an, di mana latihan masih old school dan makan ayam goreng usai latihan bukan hal aneh, mungkin Ronaldo gak bisa robot sekarang. Tapi dengan mental kerja kerasnya, Siar 7 bisa aja tetap mendominasi, meski dengan pendekatan berbeda. Messi, tanpa pengawasan medis dan alat bantu modern, ia yang punya riwayat hormon pertumbuhan mungkin takkan berkembang maksimal. Tapi jika ia selamat dari cedera, bakat naturalnya tetap bisa mencuri panggung. 3. Taktik dan formasi era 90-an lebih ketat. Di era 90-an, formasi 4-4-2 dan 3-5-2 sangat umum. Gelandang bertahan berfungsi sebagai pemotong serangan, dan winger tidak boleh malas bertahan. Messi, yang biasa bebas bergerak di lini serang, mungkin akan kesulitan beradaptasi awalnya. Namun, dia bisa saja dimainkan sebagai second striker atau trequartista seperti Roberto Baggio. Siar 7 justru bisa cocok di posisi penyerang tengah atau winger klasik. Gaya bermain direct football akan sangat mendukung kemampuan sprint dan shootingnya. Kalau main di Manchester United 90-an bareng Giggs dan Beckham, serangan balik mereka bisa mematikan. 4. Popularitas tanpa media sosial. Di zaman 90-an, pemain besar dikenal dari koran, majalah, highlight di TV, dan video kaset, bukan dari Instagram atau YouTube. Artinya, Ronaldo dan Messi akan jauh lebih misterius. Mereka akan dikenal karena performa, bukan karena branding digital. Namun, dengan gaya rambut nyentrik dan selebrasi khas, Siar 7 bisa aja tetap jadi ikon pop culture, kayak David Beckham zaman dulu. Messi, ia mungkin lebih misterius, seperti Zinedine Zidane yang rendah hati tapi jadi idola dunia. 5. Klub-klub mana yang cocok untuk mereka? Messi bisa bersinar di klub seperti AC Milan atau Barcelona era Cruyff. Gaya umpan pendek dan kontrol permainan sangat cocok untuknya. Ronaldo akan sangat pas di Manchester United, Inter Milan, atau bahkan Real Madrid era 90-an. Klub-klub yang suka bermain cepat dan eksplosif. Bayangkan duel Ronaldo versus Paolo Maldini, atau Messi versus Marcel Desailly. Pertandingan akan jadi legenda abadi. 6. Prestasi di tim nasional. Messi di era 90-an bisa saja lebih cepat angkat trofi. Argentina masih punya nama besar pasca Maradona, dan pesaing di Amerika Selatan belum sekuat sekarang. Sementara Ronaldo mungkin tetap harus berjuang keras bersama Portugal,
Kecuali dia bisa bermain dengan generasi emas seperti Rui Costa dan Figo. Tapi dengan semangat pantang menyerahnya, bisa jadi dia memimpin tim untuk juara Euro lebih awal. 7. Statistik tidak akan seperti sekarang. Jangan berharap Messi cetak 91 gol dalam 1 tahun, atau Ronaldo cetak 60 gol semusim di era 90-an. Jumlah pertandingan lebih sedikit, lapangan lebih berat, dan pertahanan jauh lebih ketat. Tapi bukan berarti mereka gagal. Mereka bisa tetap mencetak 25-30 gol per musim, yang di era itu sudah dianggap luar biasa. Yang lebih penting, kualitas gol dan dampak permainan mereka akan membuat dunia takjub. 8. Reputasi mereka di era 90-an. Messi bisa disebut pewaris Maradona. Driblingnya akan jadi highlight mingguan di TV-TV Eropa. Ronaldo, ia bisa disebut sebagai penerus George Weah atau Eric Cantona, seorang atlet dengan aura bintang dan performa luar biasa. Keduanya akan tetap jadi idola, meski bukan dalam bentuk meme dan viral seperti zaman sekarang. Nah, Sobat Glory, itulah bayangan kita kalau Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi main di era 90-an. Meskipun mereka lahir dan bersinar di era modern, bakat dan mentalitas mereka jelas bisa menembus zaman manapun. Menurut kamu, siapa yang bakal lebih bersinar di era 90-an? Messi dengan magisnya? Atau Ronaldo dengan kekuatan dan semangat juangnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya gak ketinggalan video-video seru lainnya seputar Cristiano Ronaldo dan dunia sepak bola hanya di CR7 Glory. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Glory.